Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita semua patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Kasih karunia Tuhan Yesus selalu dilimpahkan atas kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk hari baru ini. Kembali kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana Tuhan yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 15-16. Tertulis demikian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bukunya berjudul The Hiding Place, Corrie ten Boom menceritakan tentang pengalamannya ketika berada di kamp konsentrasi Jerman yang sangat mengerikan. Corrie dengan kakaknya bernama Betsy ditempatkan di sebuah barak yang sangat padat dan penuh dengan kutu busuk. Dalam keadaan seperti itu, Betsy mengajak Corrie untuk berdoa dan mengucap syukur untuk segala sesuatu, termasuk untuk kutu-kutu busuk itu. Awalnya Corrie marah dan menganggap kakaknya itu sudah gila. Masa mengucap syukur untuk kutu-kutu busuk yang menjijikkan itu? Tapi pada akhirnya ia mengikuti juga mengucap syukur bersama dengan Betsy. Beberapa minggu kemudian mereka menyadari bahwa para penjaga Nazi tidak pernah masuk ke barak mereka untuk melakukan razia karena para penjaga itu takut dengan kutu-kutu busuk. Itu sebabnya Corrie dan Betsy bisa mengadakan pendalaman Alkitab bersama dengan orang-orang lain yang dimasukkan dalam barak itu dengan leluasa tanpa ada gangguan razia dari para tentara Nazi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sulit untuk mengucap syukur atas hal-hal yang kelihatannya tidak baik, tapi Tuhan mau kita mengucap syukur. Dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 15-16 ini tertulis, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Tadinya ada 10 orang kusta yang meminta untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan semua yang sakit itu disembuhkan Tuhan dengan cara yang unik dan luar biasa. Tapi setelah mereka sembuh, ternyata hanya ada satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Dan uniknya lagi di sini adalah orang itu adalah seorang Samaria. 9 orang lainnya adalah orang-orang Yahudi yang seharusnya tahu untuk mengucap syukur. Tapi ternyata pada kenyataannya mereka semua melupakan Tuhan Yesus dan mereka pergi begitu saja, tidak kembali untuk mengucap syukur. Sementara orang Samaria ini yang seringkali dianggap sebagai orang kafir oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, seringkali dianggap sebagai orang-orang fasik, dianggap tidak mengenal Tuhan, dipandang sebagai orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, ternyata tahu mengucap syukur. Sikap dari orang Samaria ini menjadi pelajaran dan juga teguran buat kita semua pada saat ini. Apakah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan, atau kita melupakan semua kebaikan Tuhan dan lebih fokus kepada hal-hal yang menjadi fokus perhatian kita selain Tuhan? Sepanjang hari-hari yang telah kita lalui dari Senin sampai kembali kita berada hari Sabtu ini, kita mengalami banyak berkat kebaikan
tuntunan, kemurahan Tuhan. Adakah kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Ataukah pada saat ini kita lebih mengingat kepada persoalan-persoalan yang kita alami dan itu membuat kita tidak mengucap syukur? Kita bahkan ngomel kepada Tuhan, merasa Tuhan tidak adil, merasa Tuhan tidak memperhatikan kita, merasa bahwa Tuhan lebih memperhatikan orang lain daripada kita. Apakah kita mengeluh dengan situasi yang ada dan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Atau bukan lupa, tapi tidak mau mengucap syukur kepadanya? Saat ini firman Tuhan mengajar kita, mengetuk pintu hati kita untuk kita mengingat akan kebaikan Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Karena semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan atas kita sepanjang hari-hari yang sudah kita lalui. Ingatlah untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan punya rencana yang indah atas saudara dan saya. Karena itu bersyukur selalu kepada Tuhan, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami, menegur kami, mengajar kami, agar kami mengingat akan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, hari lepas hari, sampai pada saat ini. Ampuni kami yang kurang bersyukur atau bahkan tidak bersyukur kepada-Mu. Malah sebaliknya kami marah-marah dengan keadaan yang ada. Kami merasa Tuhan kurang memberkati kami. Kami merasa Tuhan kurang memperhatikan kami. Ampunilah kami Tuhan, dan sucikanlah hati pikiran kami, supaya kami dapat melihat akan kebaikan-Mu dan bersyukur selalu kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, dan berbagai situasi sulit lainnya, yang sedang tertimpa bencana alam, yang sedang mengalami kerugian, usaha yang sedang macet, dan sebagainya. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat, kesembuhan, jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya pertolongan-Mu Tuhan dinyatakan dan kami alami secara pribadi. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.